Tidak ada mazhab yang bisa jamin masuk surga, nggak ada. Cari di Quran, hadis nggak ada. Mazhab itu sendiri bikinan manusia, baru di zaman Nabi nggak ada. Boleh bermazhab, silakan. Saya juga bermazhab, ikut sholatnya, ikut Imam Syafi'i. Tapi dia mazhab bukan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tunduk, ruku, sujud dan pasrah kepada Allah, pemilik diri kita, pemelihara diri kita. Salawat dan salam kepada Rasulnya, Nabi tercinta, serta keluarganya yang suci dan sahabatnya yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah Bapak Ibu semua yang disayang Allah, kali ini kita berusaha memahami beberapa ayat dari surat Ar-Rahman. Jadi Allah punya sifat 99 dan Allah satu jadi 100. Itu ada doa ya, doa Asmaul Husna, sifat-sifat Allah. Ini boleh dibaca kalau acara-acara 10 nomor aja. Kali 10 nomor Asmaul Husna itu kan yang tameng, benteng apa, pertahanan itu. Iya. Ini dalam surat sifat Allah Ar-Rahman. Kan ada 99, ada Al-Jabbar, Al-Qadir. Enggak, tapi di sini surat Ar-Rahman. Kenapa? Karena sifat Allah yang paling menonjol pada Allah itu sifat Ar-Rahmannya. Sifat marahnya itu kalah, lebih rendah daripada sifat Rahman, kasih sayang. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah. Sayang banget sama kita itu. Banget, lebih sayang daripada ibu bapak sebenarnya. Nah ini kita nyembah Allah tuh kita wajib sekali mengenal Allah. Ya itu kan, apalagi dasar negara kita tuh Pancasila. Sila pertama apa itu? Tuhan yang Maha Esa artinya apa? La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Tuhan yang Maha Esa. Tauhid itu. Jadi kalau ada orang tidak menerima Pancasila itu aneh. Itu kan bahasa Indonesia, ngerti loh. Ketuhanan yang Maha, arti Esa apa? Hah? Ya satu, tunggal. Jadi la ilaha illallah kan? Innama ilahukum ilahun wahid. Sungguh Tuhan kamu Tuhan yang Esa. Itu dulu kita salah itu. Akhirnya kita jadi dipojokin terus di negeri kita sendiri. Justru kita itu yang betul-betul Pancasilais. Tuhan yang Maha Esa, persatuan, keadilan, semua itu ajaran Islam. Itu sebenarnya kalau di Islam itu Pancasila itu fikih. Fikih buatan manusia tapi sesuai dengan Al-Quran. Arkanul Islam berapa? 5. Ada nggak di Quran hadis? Nggak ada. Itu fikih juga, tapi diambil dari Quran hadis. Rukun iman 6. Itu juga fikih, tapi diambil dari Quran hadis. Itu ilmu tauhid namanya. Ilmu keyakinan, ya, susunan kalimatnya dari manusia. Kalau Quran isi semuanya kalimatnya dari Allah. Ada hadis qudsi dari Allah tapi redaksinya kalimatnya dari Nabi Muhammad. Hadis Nabi juga yang sahih itu wahyu juga. Nabi Muhammad tidak berkata-kata kecuali wahyu. Jadi ini di sini surat Ar-Rahman, artinya kasih sayang. Kasih sayang Allah tuh berapa kira-kira? Banyak orang nggak kenal kalau Allah sayang ke dia. Terus begini deh, kan ada surga kan? Hidup senang di sana kan? Itu Tuhan bikin buat siapa? Iya buat manusia yang mau. Yang mau yang mana? Yang mau ke surga? Hah? Yang cinta sama Allah. Subuh-subuh ngantuk datang ke masjid, sholat, belajar agama karena cinta Allah. Itu. Nah kalau orang cinta kepada Allah, ya surga tempatnya. Kalau yang benci sama Allah, masuk surga enggak? Ya itulah. Benci Islam, enggak bakalan. Jadi di sana Allah tuh Rahman banget, Rahim lagi. Jadi manusia ini mesti kenal Tuhannya itu sayang ke dia itu. Kasih sayang Allah, rahmat Allah yang diturunin ke bumi itu
cuma 1%. Itu dibagi-bagi sama manusia, sama hewan, semua dibagi-bagi. Dikit. Dibanding kasih sayang, nah lihat aja ini orang pada makan nggak? Makan kan? Harta yang nggak sholat makan. Allah tuh baik, harta yang maksiat kepadanya Tuhan baik. Apalagi yang baik begini. Itu yang maksiat tuh makan rezeki Tuhan paling banyak, makan rezeki Tuhan. Padahal nggak sholat, nggak terima kasih sama Tuhan, terima kasihnya sama yang lain. Digebukin nggak sama Tuhan? Enggak. Ditunggu kali-kali besok sadar. Nah, itu baik banget Tuhan itu sebenarnya. Tuhan kita itu Rahman, Rahim. Nah itu kita mesti kenal, ajarin anak-anak. Kalau nggak kenal mana bisa? Kalau nggak kenal nggak bisa cinta. Sholat, duduk di sini tuh dasarnya karena cinta sama Allah. Iman itu cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Syirik itu apa? Kalau mencintai jabatan, mencintai harta lebih tinggi daripada cinta pada Allah, itu syirik. Jadi bukan ziarah kubur boleh. Syirik itu adanya di hati, bukan di kuburan. Iman adanya di mana? Hati. Hati itu apa? Jiwa. Di hati itu ada jiwa, ada ruh, ada pikiran, ada perasaan sini. Perasaan lebih cinta Allah, baru cinta yang lain. Pikiran selalu ingat Allah, baru ingat yang lain. Nah itu iman di situ adanya, di pikiran sama di perasaan, bukan di mulut. Isis mulutnya beriman banget. La ilaha illallah benderanya. Allahu Akbar, bunuhin orang. Bawa bom bunuh diri. Nah itu dia beriman di mana? Di lidah. Nggak masuk ke pikiran, nggak masuk ke jiwa, ke perasaan. Cuma ngapal. Ada nggak yang begitu? Ada. Itu yang ngebom di masjid di Cirebon. Dia ngebom diri, belum ngebom dirinya buat orang lain di masjid. Apa itu bisa masuk surga gitu? Nah, jadi agama itu, iman itu bukan di mulut, di pikiran, di hati, di perasaan, di jiwa, di akal. Akal beriman, perasaan beriman, akal ingat Allah, perasaan cinta kepada Allah. Nah, itu dia iman. Jadi belajar mengenal Allah. Allahnya juga baik, ditunjukin nih supaya kenal dia. Wahai manusia, surat Ar-Rahman ayat 10. Tapi diktat baca di rumah, saya sampaikan singkat-singkat aja. Contoh sedikit kasih sayang Allah. Itu Nabi Ibrahim, itu berapa kali saya cerita tentang pengorbanan. Nabi Ibrahim korban perasaan. Tapi diuji sama Allah, apanya yang diuji? Cintanya kepada Allah. Mana lebih tinggi, cinta dia kepada anaknya apa cinta pada Allah lebih tinggi? Ibu Ismail juga, dia cinta sama Ismail apa cinta sama Allah lebih tinggi? Ismail cinta sama bapaknya, sama ibunya, sama dirinya sendiri apa lebih tinggi cinta kepada Allah? Karena cintanya kepada Allah sangat tinggi, kalah cintanya kepada ibu bapaknya, kepada anak, kepada dirinya sendiri. Dia terbain pipinya di tanah, silakan ayah. Kalau Tuhan suruh, potonglah. Kok mau? Karena cinta kepada Allah. Disuruh potong leher juga mau. Nabi Ibrahim cinta pada Allah, suruh gorok anaknya mau. Siti Hajar anaknya digorok di depan matanya mau, karena cintanya kepada Allah lebih tinggi daripada sayang kepada dirinya pada masing-masing. Lulus nggak dites sama Tuhan? Lulus. Dia angkat parang. Kalau dia nggak cinta sama Allah, nggak gemeter dia mau gorok anaknya sendiri, mana sanggup. Lulus dia. Khalilullah. Jadi dekat sama Allah, disayang banget tuh Nabi Ibrahim. Dites benar cintanya sama Allah, luar biasa. Kalah cintanya kepada anak dan dirinya sendiri. Lulus dia. Nah Allah tahu kita lemah, gak bakalan kita disuruh gorok anak kita. Ujian kita lebih kecil, ringan. Itu kan buktinya digorok gak? Enggak, diganti kambing. Jadi maksud Allah apa tuh? Nguji. Apa? Nguji. Kita makin kecil-kecil ujiannya. Apa ujian kita? Ya di rumah tangga itu ujian. Enggak, bagaimana ngadepin istri, bagaimana ngadepin suami. Enggak langsung marah, enggak langsung sakit hati. Mau maafin, lapang dada. Sakit hati, aduh Ustaz, hati saya sakit, diiris-iris. Kenapa? Dikatain saya begini-begini. Oh, jadi hatinya sakit. Diiris apa ditusuk jarum hatinya? Enggak kan? Dicubit gak hatinya?
Enggak lah, terus kok sakit, siapa yang sakitin? Hah? Yang sakitin siapa? Orang yang ngatain? Enggak, itu kan cuma mulut, jauh lagi di sana. Enggak mungkin nusuk hati. Yang nusuk hatinya dia sendiri. Karena dia tidak cinta sama Allah, tidak ridho. Kalau dia ridho, ya udah maafin, wassalam. Kalau dia maafin, untung nggak sakit hati, nggak sakit. Nah, terus dia nggak mau maafin, benci, kesel, ngedendam, dia lebih jahat dari itu orang. Akhirnya ngatain terus di mana-mana. Ada benci di sini, karatan hatinya. Nah, itu ntar ada diktat tentang hati itu. Itu. Jadi agama ini ngajarin kita tuh mencintai Allah. Kalau cinta Allah, cinta hambanya, cinta makhluknya, cinta orang di rumah. Karena Allah. Jadi nggak hitung-hitungan. Udah saya capek nyari duit, keringat, hujan, kepanasan. Istri nggak nurut lagi. Ya boleh suruh dia nurut, tapi jangan nggak boleh benci, nggak boleh kesal. Itu ujian dari Allah. Kalau kita cinta Allah, sayang sama istri, sama anak, karena titipan Allah. Ya, ibu juga begitu. Sudah capek, masak segala macam. Nggak boleh begitu. Itu harus ikhlas. Ya, ngurusin rumah tangga ikhlas, cari nafkah ikhlas. Titipan dari Allah. Itu ujian. Ujian. Tuhan kasih panjang umur, setan tuh ngapain? Buat uji kita. Jadi nggak ada masuk surga nyelonong itu, nggak pakai diuji lagi, nggak ada itu. Di Quran ada. Apakah mungkin kamu ngaku beriman, aku terima begitu aja? Akan kuuji. Surat Al-Muluk ayat 2 itu. Akan kuuji seperti orang-orang dulu diuji kelaparan. Ada perang, ada kelaparan, ada bencana. Gimana? Ujian. Kita belum aja kan, kita ujiannya ringan-ringan. Itu di Yaman tuh. Diperangin lagi sama saudaranya sendiri, Amerika yang suruh. Kelaparan, nyakit. Gimana? Nggak apa-apa, paling resikonya kalau lapar kenapa? Mati. Kalau nggak lapar mati nggak? Mati juga. Ujian, jangan takut. Resikonya mati, nggak apa-apa, emang mesti mati. Mati itu bukan hilang. Yang mati itu badan, bukan diri kita. Yang mati apa? Badan. Badan ini benda. Benda mati badan ini. Lah ini kalau saya bisa ngomong karena ada ruh. Kalau ruh saya keluar bisa ngomong lagi nggak? Bisa dengar nggak? Matanya masih utuh, bisa lihat nggak? Enggak. Jadi yang kita ini bukan badan. Ruh, jiwa. Itu yang abadi itu yang kembali kepada Allah. Kalau sakit badan, kanker, tumor, darah tinggi, kencing manis, nggak ada urusan. Begitu mati sembuh. Ada di badan, badannya sono pulang kemana? Kampung Lahat. Kabupaten apa? Balikpapan. Provinsi, Kota Bumi, kuburan. Ruhnya kembali kepada Allah. Rajiun, kembali ke Allah. Senang di sana. Sekarang orang yang soleh, yang ngaji-ngaji, yang ibadah, sekarang di alam kubur, di alam barzah, namanya senang. Kita lihat kuburan, ya kuburan, tanah kok nggak kelihatan. Ya sudah di alam ruh, alam barzah, tapi di situ di kuburan. Tapi lain, ada yang kayak hotel, ada yang kayak istana, ada yang kayak penjara, dijepit, tuh yang nakal-nakal itu yang nggak sholat. Tapi di alam kubur itu nggak ada badan, jadi yang sakit jiwa, ruh, sakit di sana. Penyakit badan, begitu kita mati penyakitnya hilang semua. Tapi kalau penyakit hati, penyakit ruh, dibawa sama ruh. So penyakitnya ada di dalam ruh. Nah, itu yang mesti kita jaga itu. Penyakit ruh. Penyakit hati nggak bisa masuk surga itu, diamplas dulu. Yang penyakit hatinya karatan, diamplas. Sini kalau besi karatan diamplas nggak? Diamplas. Kalau ini sakit, punya penyakit karatan, punya benci, punya dendam, amplas. Amplasnya pakai apa? Ibadah. Kalau orang ibadah terus, apalagi sholat subuh gini, jamaah di masjid, cepat hatinya cepat bersih, penyakit-penyakitnya hilang dikit-dikit. Insya Allah itu yang penting. Orang yang masuk surga itu yang hatinya bersih. Nggak ada jaminan, kamu ikut mazhab saya nanti pasti masuk surga. Ya enggak lah. Amal hati. Bukan mazhab tidak menjamin masuk surga. Yang menjamin masuk surga itu hati kita yang bersih, ibadah, ikhlas. Itu. Insya Allah. Tolong disampaikan. Ini saya juga ceramah
di tempat orang baik terus. Bingung saya, dakwah masjid sana, masjid sini, orang udah datang ke masjid orang baik. Nah yang baik ini mesti terima dakwah ini, sampaikan ke tetangga, keluarga, gitu dong. Kalau enggak muter gini, orang Islam yang begini paling 15% di dunia, di Indonesia, di dunia lah. Yang ibadah yang ke masjid enggak lebih dari 20%. Nah yang 80% itu KTP-nya Islam diapain? Ya udah Ustadz ke rumah-rumah, kan nggak mungkin. Pakai HP itu, pakai SMS tuh, biar isi HP itu ada kebaikannya tuh, ada Quran di situ, ada Quran tapi maksiat banyak. Kita rebut, isi SMS di situ banyak-banyak, yang baik-baik, yang dapatnya dari sini ini ambil dikit-dikit, SMS ke family, kirimin WA apa itu. Gara-gara WA, gara-gara apa itu online. Apa macam itu gara-gara HP yang kayak gitu banyak orang berantem itu bercerai itu gara-gara itu, gara-gara HP itu yang ada WA-nya itu, temennya SMA dulu, SMP dulu, hubungan lagi itu, nah, terus nanti apa itu reuni ketemu, nah itu jadi ada baiknya dan enggak HP itu ya, kita ambil yang baiknya, kita isi dengan kebaikan, dakwah isi situ, masukin, kirimin kemana-mana, itu dakwah. Jadi kalau ustadz doang nggak keburu deh. Kan saya udah bilang, kita ke masjid sana, masjid sini, masjid sana, semua orang baik yang datang. Lah yang belum ngerti agama, belum kenal Tuhan tuh siapa mau kasih? Itu Bapak Ibu yang ngaji ini ilmunya dibagi-bagi ke orang. Sebisa-bisanya lah, lewat ngobrol, lewat apa. Kalau dulu masih muda ya saya pergi ke rumah-rumah. Situ mana itu Jatikarya tuh, sono ya. Oh situ dari Kampung Sawah tuh, sono Jatikarya, Jatirangga, Keranggan, terkeliling ke rumah-rumah dulu, masih becek, ujung aspal nih, penghabisan aspal tuh. Tuh ke sana ke kiri itu ada gereja situ, Kampung Sawah. Di Kampung Sawah tuh saya dari tahun 80 berapa itu. Terus keliling lah terus sampai ke situ, ke rumah-rumah. Ya lumayan, si muda kuat, sekarang udah tua. Jadi maksud saya apa? Bapak Ibu ya dakwah lah sebisa-bisanya. Tidak ada amal yang lebih tinggi daripada dakwah. Pahalanya besar luar biasa, sebisa-bisanya, semampunya saja. Jangan diam aja. Ada tamu, ajak ngobrol, dakwah isinya. Nah itu. Bertamu, isinya dakwah. Masa bodoh, dia mau terima, dia mau marah, masa bodoh. Yang penting kita sampaikan dengan cara yang baik. Kalau enggak keburu ini. Enggak keburu, percaya sama saya. Yang baik ini yang ke masjid mau taklim 20%. Nah itu. Yang lain tuh gimana itu? Banyak nggak ngerti agama tuh orang Islam di jalanan, di mana semua. Dakwahnya mesti keras. Bukan rajin gitu. Yang hadir ini menyampaikan sebisa-bisanya lah, insya Allah ya. Ini di sini ngambil bahan. Saya bingung juga, bagaimana ini saya untuk dakwanya ke orang baik itu juga ya. Nggak apa-apa, pesantren, anggap aja pesantren, kuliah apa yang kita dapat sampaikan. Kalau Bapak Ibu nggak menyampaikan, wah berat. Sampaikanlah sebisa-bisanya. Nggak peduli mau dimarahin, digebukin pun nggak apa-apa. Lillahi ta'ala, ujian, ya. Amal paling besar dakwah, sebisa-bisanya. Jangan enggak lah, tolonglah. Ini keadaan udah gini, udah gawat. Udah gawat luar biasa. Perang udah nggak lama lagi lah. Ya, tapi jangan ikut-ikut. Kalau perang Imam Mahdi yang baru ikut. Anggota Masjid Al-Mahdi itu. Iya, dikasih nama arahnya ke situ. Menunggu Imam Mahdi lah. Ya. Kalau yang lain itu susah. Politik itu. Politik itu kelihatannya putih hitam. Jelas sulit. Ditunggangin semua lah. Udah saya nggak usah cerita lagi, udah tahu kan. 02, 01 apa gitu kan. Nah lihat aja itu. Giliran jabatan dia akur. Jadi kesian rakyatnya ini. Nah oleh karena itu jangan ikut-ikut apapun yang terjadi. Karena bukan lillahi ta'ala, bukan untuk negara. Masing-masing mau dapat kekuasaan. Nanti Imam Mahdi baru. Itu fisabilillah itu. Ya. Itu nanti Imam Mahdi menguasai dunia. Nah, anak-anak kita hidup senang tuh. Islam semua, makmur. Sampai nggak ada orang menerima zakat.
Nah itu dia nggak lama lagi. Kalau kita lihat di kitab tanda-tanda akan datangnya Imam Mahdi itu udah keluar semua, sudah ada perang di Yaman, perang di sini di Syria disebut semua itu sudah keluar semua. Kalau dunia udah kacau gini, zolim di mana-mana, kezoliman di mana-mana, nggak ada seorang yang bisa betulin, nggak ada. Siapa? Pemimpin dari mana mau ambil untuk menyatukan? Nggak ada. Maka itu orang Allah kirim imam, Nabi udah nggak ada, jadi dikirim imam. Nah imamnya itu nggak boleh sembarangan, ada di kitab Bukhari Muslim, imamnya itu dari cucu Nabi. Di hadis itu ada. Ya sudah, nanti datang. Gimana Ustaz, nanti nggak kenal sendiri, nanti ikut aja Al-Mahdi. Dah, beres. Di situ nanti tahu. Jadi sebelum itu nggak usah ikut-ikut. Sebab bukan karena Allah, bukan karena apa-apa. Berebut kekuasaan. Kalau udah dapat kekuasaan pada nyari duit. Itu partai nggak ngebela negara, nggak bela partainya. Mengalah negara dikorbanin buat partainya. Itu yang banyak. Ya, kita lanjut. Allah berfirman ini, kasih sayang Allah itu sedikit. Saya pernah sampaikan, mungkin ada yang lupa, saya ulang. Ada itu orang berburu, dia tembak kera. Monyet, ditembak, berdarah sana. Pas dia berdarah, dia tahu mau mati, kemana? Dia lari ambil anaknya yang masih bayi. Disusuin. Sisa perempuan. Disusuin itu. Darahnya ngalir, netes darahnya. Susuin anaknya sampai habis nyawanya baru lepas anak. Lepas. Monyet punya kasih sayang. Buaya tuh kalau anaknya lahir di darat mau dibawa ke air, dibawa pakai mulut, dia nggak punya tangan, tapi dia ngambilnya pelan-pelan supaya anaknya nggak kena giginya. Jalan pelan-pelan ditaruh di air. Ada semua punya kasih sayang. Itu sedikit dari kasih sayang Allah. Ibu anaknya sakit, nggak tidur semalam, satu malam nggak tidur ngurusin anaknya lagi sakit. Udah gitu anaknya buang air lagi, nggak marah. Nah, itu kasih sayang. Suami begitu juga. Nah itu Allah punya berjuta-juta lebih sayang daripada ibu bapak. Itu Tuhan kita itu baik. Kita itu dipaksa masuk ke surga sama Tuhan, dipaksa, didorong-dorong, dibujuk lagi. Ayo dong, gitu kan? Dibujuk, nanti di surga begini, nanti aku kasih ini, nanti aku kasih ini, kan dibujuk tuh. Itu dibujuk sama Allah. Tapi orangnya pada lari, mau dibawa ke surga nggak mau, mau sih tapi lari ke sana. Suruh jalan Siratal Mustaqim dia ke situ, jalannya lain. Tapi mau ke surga jalannya nyasar. Ada yang nyasar karena nggak tahu, ada yang bandel, tahu tapi bandel. Itu jadi artinya supaya ingat ya bagus begini mengaji. Jadi kayak HP itu dicas di sini. Tapi bukan buat diri sendiri, buat sampein lagi kepada yang lain, ya. Nah, gini Allah Subhanahu wa taala bilang, "Hei manusia, aku tempatkan kamu di bumi." Ya, itu surat apa itu? Ar-Rahman ayat 10. Wal ardha wada'aha lil anam, dan bumi Allah bikin buat manusia. Jadi manusia enggak ditaruh di bulan, enggak ditaruh di planet Jupiter, Aquarius dan macam-macam, enggak, ditaruh di bumi. Kenapa? Nah, di ayat bawahnya itu Al-A'raf ayat 10 juga. Di bumi ini kata Allah, ku bikinkan segala perlengkapan hidup. Segala kebutuhan kita ada, air ada, oksigen ada buat napas, beras ada, buah-buahan ada, semua ada. Di tempat lain belum tentu ada, makhluknya lain lagi. Nah, kita Indonesia dikasih tanah yang bagus lagi dipilih. Dari bumi yang bulat, di sebelah utara kalau dingin-dingin banget, kalau panas-panas banget, di sebelah selatan begitu, kita ditaruh di Indonesia dekat Khatulistiwa. Jadi nggak ada musim dingin yang berat, nggak ada panas yang bagus, sedang begini. Subur, punya pantai banyak, ikan banyak. Terima kasih kepada Allah. Apakah matashkurun, qalilan matashkurun, sedikit sekali yang bersyukur. Nah itu sedikit. Yang ngaji kan 20%, yang bersyukur kepada Allah lebih dikit lagi. Makan ayam bilang enak. Kenapa? Itu Pak Kentaki ayamnya enak. Yang bikin ayam, yang goreng ayam dipuji, yang bikin ayam Allah, dia nggak ingat, ya kan? Nah disitulah manusia harus sadar, bersyukur. Terus di halaman 2 Ar-Rahman 11, fiha fakihatun wan nakhlutu, terus di bumi itu ada buah-buahan, ada kurma, ya, palawija yang punya kelopak mayang itu, kurma itu.
Kurma itu bulan ini udah mulai mau panen kurma nih, tas Agustus panen kurma. Dia matangnya tuh setahun sekali. Matangnya kurma itu dan tidak busuk. Kurma itu nggak busuk, buah satu-satunya nggak busuk tuh kurma. Kalau kurma busuk orang Arab udah pada mati, nggak ada penerusnya. Dulu sepanjang tahun cuma makan kurma doang. Jadi kalau panen itu kurma ditaruh di gudang, setiap rumah tuh punya gudang kurma. Makan siang, makan malam itu aja makan kurma udah. Nah yang kaya dikit boleh makan kurma, ada punya susu, ada punya kambing, kadang-kadang makan daging. Ada yang nggak punya apa-apa ya makan kurma doang. Nah Allah bikin di kurma itu semua kebutuhan badan ada di kurma. Begitu paling bagus kurma itu buat darah. Yang sakit kalau dulu sakit darah apa itu kurma. Kurma itu enaknya bukan di jus ya, di jus nggak berasa, digodok, minum tuh airnya. Godoknya boleh banyak-banyak, ntar atur terlalu manis tambahin air gitu sampai cocok ya. Walhab, buahnya walhabba zul asfi waraihan, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga harum aromanya. Sampai bunga Tuhan bikinin. Buah-buahan segala ada. Kenapa manusia buta kali matanya ya? Melihat makanan banyak, buah-buahan bergantungan di pohon-pohon. Pernah nggak mikir siapa yang bikin? Hah? Pernah nggak tahu itu anggur tuh bahan bakunya apa? Supaya ada rasa anggur. Berapa macam bahan yang dipakai buat anggur? Buat mangga bahannya apa lagi? Buat durian bahannya apa lagi? Buat pisang bahannya apa itu? Pohon pisang bisa ngaduk-ngaduk bahan terus jadi pisang. Pisang baris lagi 2 soft. 2 barisan kayak barisan. Nah itu manusia mikir bahannya apa, bagaimana bikinnya, siapa yang bungkus kulit pisang, siapa yang bungkus kulit jeruk, siapa yang bungkus itu semua. Kalau kurma nggak dibungkus, di padang pasir nggak ada kuman, nggak ada bakteri, nggak ada ulat, padang pasir panas. Nah kurma itu matangnya kalau sedalam bulan panas itu, bulan begini Agustus biasanya ada angin samum. Angin samum itu pasir terbang dari padang pasir itu, angin kenceng bawa pasir. Pasirnya kayak batu bara itu, panas pasirnya itu. Jadi orang berhenti kerja, berhenti sekolah, rumah ditutup, jendela ditutup, 3 hari di rumah aja. Anginnya berpasir, pasirnya panas. Kalau taruh telur langsung matang tuh. Nah itu masak kurma, Tuhan masakin kurma. Jadi kalau sudah kena angin itu panas, nggak busuk lagi. Kalau yang kuning itu, yang belum kena angin panas dipetik, itu enak. Tapi dia 2 minggu busuk, karena belum kena angin panas. Itu kuasa Allah coba. Apakah manusia nggak mikir? Dimatengin semua itu pohon-pohon, buah-buahan. Tinggal telan aja itu buah, nggak mikir siapa yang bikin. Bahan-bahannya apa, pegawainya berapa. Bungkus durian itu, bungkus durian, pegawainya berapa. Terus kulitnya pakai ada duri supaya nggak habis sampai binatang. Kenapa dikasih duri? Supaya nggak dihabis sampai binatang. Jadi buat siapa dibikinin? Buat kita manusia. Mengucapkan alhamdulillah aja males. Kalau dikasih di bumi ini nggak bersyukur, boro-boro dikasih di sana. Nah yang bersyukur di sini dikasih di sana yang lebih enak, lebih jauh, kata Allah, lebih enak, abadi selamanya. Jadi kita digiring suruh tinggal di hotel dia selama-lamanya, nggak bayar, bersenang-senang, nggak usah sembahyang, nggak usah masak, udah jadi. Nasi udah jadi lontong, daging udah jadi semur. Masa nggak mau terima kasih? Nah itu lihat di halaman 4 udah mulai di atas itu apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma kadziban. Apa artinya tuh? Ini diulang-ulang sama Tuhan. Ada yang nanya, Ustaz kenapa fabi ayyi ala'i rabbikuma diulang-ulang sampai berapa belas kali? Karena Allah tahu manusia tukang lupa. Jadi diulang-ulang. Apa artinya tuh fabi ayyi ala'i rabbikuma kadziban? Artinya, hai manusia, apa gerangan sebabnya kalian menustai nikmat yang Allah berikan? Ayo. Menutupi nikmat yang Allah berikan. Gak pernah mau nyebut ini dari Allah. Jarang manusia yang mau nyebut ini dari Allah. Lagi makan ayam, makan buah, ingat gak ini dari Allah? Alhamdulillah. Yang mengucapkan alhamdulillah apa? Lidah kan? Nah itu gak sadar. Zikirnya gak sadar. Yang mengucapkan alhamdulillah itu mestinya pikiran dan perasaan.
Makan mangga, pikiran mikirin, ya Allah dibungkus kulitnya lunak, di pohonan bergantung, banyak banget bergantung-gantung. Gulanya dari mana? Waktu mangganya masih muda, asam. Asamnya lari kemana? Manisnya datang dari mana? Mikir, subhanallah. Terus minat makan, berasa manis, alhamdulillah. Berasa, terus mikir ke Allah, baru alhamdulillah. Jadi alhamdulillahnya bukan asal bunyi, dari jiwa. Yang ibadah itu jiwa, yang beriman itu jiwa, yang sholat jiwa, bukan tangan, bukan badan. Badan memperagakan isi jiwa. Rabbul Masyriqain wal Maghribain, ini Tuhan mempunyai dua masyriq, dua maghrib. Tempat terbit matahari, tempat terbenam matahari itu di sebelah barat dua. Bergeser dia. Matahari kita lihat di sini kan barat, kadang-kadang sebelah sana, nanti ada di sebelah sini. Jadi dua tempat. Terbitnya juga dua. Itu Tuhan ajak mikir. Terus di halaman 5 diulang lagi, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa sebabnya manusia kalian menutupi nikmat Allah, tidak mau bersyukur? Kenapa? Tuhan tanya apa sebabnya? Ini Tuhan tanya, kita jawab. Apa jawabnya? Jawabnya apa? La syai' min alaika ya rabbi ukadzibu. Tidak ada sedikit pun nikmatmu yang aku dustakan. Pakai bahasa Indonesia aja dah. Kalau habis babi ayat Arabi kematu kaziban, jawab sama Allah, bilang apa? Enggak Tuhan, saya tidak mendustakan nikmatmu. Semua saya akui pemberianmu. Dari sejak aku di perut ibuku, kau kirimkan makanan lewat plasenta, lewat pusar. Betul dah Allah engkau semua dari engkau ya Allah. Baru aku lahir, belum sholat, belum ibadah, sudah kau sediakan susu di dada ibuku. Sekarang ada nasi, entah sudah berapa ton nasi yang saya makan, air yang saya minum, buah-buahan yang saya telan, udah banyak Tuhan, terima kasih. Nah itu beriman, itu bersyukur. Begitu Tuhan tanya, apa sebabnya kalian hai manusia menutupi nikmat yang kuberikan? Kita jawab apa? Tidak ya Allah, tidak ada sedikit pun nikmatmu yang aku lupakan, yang aku tutupi. Jawab tuh, kalau dengar ayat itu langsung jawab. Terus di sini marojal bahrain yaltaqiyan, dua air bertemu, dua laut bertemu tapi tidak menyatu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, di antara keduanya ada barzakh. Jadi tidak campur. Air apa? Air sungai, yang sungai besar-besar itu ke laut, ya. Air sungai ke laut, sungai Batanghari, sungai Kapuas, sungai Musi, sungai itu semua yang gede-gede itu di Kalimantan, Sumatera, airnya ke laut, terus ke laut. Nah, nanti 6 jam sekali itu karena ada gravitasi bulan bumi, air laut pasang, naik. Air laut naik sampai 2-3 meter. Nah, ketika itu air laut naik, dia dorong air sungai yang tawar tuh ke pantai. Nah, di pantai itu banyak orang Bugis itu bersawah di pantai Sumatera di Kalimantan. Dia nggak perlu irigasi air karena didorong sama laut, air sungai naik ke darat ngairin sawah-sawah. Kalau air laut ikut naik, sawahnya rusak, asin. Tapi ini di pantai itu air nggak asin. Kalau kita dari pesawat lihat ke bawah, betul ada garis batas air laut sama air sungai itu nggak nyampur. Jadi ketika air laut naik, air darat, air sungai tawar didorong naik ke pantai. Nah begitu rumah di Kalimantan, di Palembang, di tepi-tepi sungai itu pakai tiang. Jadi ketika air pasang, nggak kebanjiran. Pakai tiang sampai 3 meter, 4 meter. Terus Allah Ta'ala adil banget, di tempat-tempat sungai begitu Allah bikinin kayu yang tahan air. Kayu ulin namanya. Dulu di sini dipakai buat tiang listrik, buat bantalan kereta api. Kayu ulin, kayu besi, ada yang namanya kayu bulian, macam-macam namanya. Tapi itu kayu bisa dipakai buat bak air kamar mandi, nyimpen air. Dari kakek moyangnya sampai anak cucu itu bak nggak rusak, kena air, kuat. Tapi kita panggil kayu besi, jelas itu. Tapi adanya di tempat daerah yang ada pasang surut, pas buat dia emang dibutuh. Kalau kita di sini bikin rumah di tanah nggak apa-apa, nggak perlu kayu-kayu kayak gitu. Itu keadilan Allah. Allah tuh adil, sayang banget sama hambanya. Itu orang di Eropa itu yang agak ke utara tuh dingin, rumahnya tanahnya tuh kayak kulkas gitu, lebih dingin dari kulkas. Sampai kali itu beku. Kita bisa jalan di kali itu kalau musim dingin, musim salju. Jadi es kalinya itu. Nah, di situ Allah kasih kambing subur.
gemuk-gemuk kambingnya, sapinya gemuk, kerbaunya gemuk. Kenapa? Karena orang di daerah dingin itu perlu panas. Dia makan daging sekilo satu orang, bisa. Minum susu 3 liter, 4 liter sehari, bisa. Emang badannya butuh pemanasan. Ada orang geblek itu, Ustaz, saya kalau di daerah dingin saya minum whisky supaya panas. Bukan itu. Itu bukan panas untuk itu di sana. Itu yang bikin panas daging sama susu. Tuhan adil, kambingnya gemuk-gemuk di Australia itu kalau lagi musim dingin. Itu adilnya Allah. Jadi kalau di sini kita minum susu 3 liter sehari. Keadilan Allah. Jadi masing-masing disiapkan makanan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Itu kekuasaan Allah. Kita mesti subhanallah, subhanallah. Nah di sana banyak kembang-kembang subur kalau udah musim bunga namanya tuh. Habis dingin, selesai dingin mulai mau panas, keluar tuh kembang bunga-bunga itu. Musim bunga dinamanya. Jadi ada 4 musim. Ntar kalau mau dingin, pohonan tuh daunnya gugur, disebut musim gugur. Musim gugur, musim bunga, musim panas, musim dingin. Kita enggak 2 musim, musim hujan, musim kering. Enggak ada musim gugur, musim apa, enggak ada. Kalau panasnya kelamaan, sedikit daun-daun gugur tuh, ada juga. Kalau panasnya sampai 5 bulan, 6 bulan enggak hujan. Kalau dia di sana memang begitu, mataharinya jarang. Dalam setahun paling sebulan ada matahari juga ngintip. Siang mobil pakai lampu, nah mobilnya enggak pakai AC, pakai pemanas. Pakai pemanas, dipanasin. Rumah-rumah juga nggak pakai AC, pakai pemanas karena dingin. Dia nggak bisa keluar rumah kayak kita main ke depan rumah pakai halaman, nggak ada dia, rumah kayak penjara, keluar dingin. Nah, kita dikasih negeri yang lebih enak daripada dia semua. Mesti bersyukur. Makanya di UUD 45 tuh merdekanya dengan rahmat Allah. Ya. Jadi barzakh antara air tawar, air asin disebut barzakh. Antara dunia dan akhirat disebut juga barzakh. Pembatas antara dunia akhirat, alam kubur disebut alam barzakh. Pembatas transit. Kita mau ke surga atau ke neraka, ke barzakh dulu. Di barzakh berapa lama? Nungguin kiamat. Nanti itu kakek moyang kita itu lagi nungguin kiamat sekarang, nungguin kita datang. Ntar dikumpulin kita sama kakek moyang kita itu. Daripada nungguin, ntar kita datang disambut. Apalagi anaknya soleh, girang banget dia. Kenapa? Karena dia dapat kiriman. Setiap kita ibadah kayak gini, dia belum doa, ibadahnya aja tuh orang tua kita dapat pahala. Ini bapak ibu duduk di sini ini ngaji ini ibadah paling tinggi, itu mereka lagi dapat paket dari kita itu. Iya. Makanya dia senang, dia nungguin ntar kalau kita datang dia pada nyambut tuh. Nah mungkin kita di akhir zaman, jadi kita di alam barzakh mungkin nggak lama. Nggak lama kita meninggal, nggak lama terus kiamat. Nah kiamat tuh baru jalan rame-rame itu, orang berapa triliun tuh dari yang pernah hidup, yang sekarang hidupnya akan hidup bareng semua jalan di padang mahsyar tuh. Padang mahsyar tuh lama, terima suratan, pengadilan, macam-macam lah itu. Lewat jembatan mustaqim, jalur itu. Jadi kita masih hidup masih pindah-pindah, bukan di sini. Ini tempat dunia, ini musafir kita di sini. Kita tuh musafir. Tapi saya asli saat saya lahir di sini, itu lahir badan, bukan ruh. Badan dari tanah kembali ke tanah. Ruh dari Allah kembali kepada Allah. Nah Allah bikin ruh bersih, fitrah. Dia kembali kita mesti bersih. Kalau ruhnya bawa kotoran, kalau dia muslim, diamplas dulu, dicuci dulu tuh di alam kubur tuh. Nah, banyak tuh yang lagi pada nangis tuh, nyesel. Nah nyeselnya itu amplas. Berapa tahun dia nyesel, udah bersih, tarik. Tuh. Jadi nggak sampai ke neraka. Pembersihannya di alam barzakh situ. Tapi kan enakan dibersihin, diamplas di sini daripada diamplas di sana. Kalau di sini ngamplas sendiri. Mana mau membersih di sini apa bersihin di sana? Karena yang masuk surga mesti orang suci, orang hati bersih, sebab surga damai. Jadi kalau belum bersih kita udah mati, dibersihin di sana. Nangis-nangis lah. Itu ada yang 3 tahun, 4 tahun lagi nangis saja terus. Siap masuk surga di Quran disebut di surat Asy-Syu'ara 8889, man atallaha biqalbin salim. Yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih, bebas dari penyakit. Penyakit apa? Benci,
kikir, sombong, egois, mau menang sendiri, nah itu semua. Itu penyakit, nggak bisa masuk surga. Surga rusak kalau orang ini masuk. Maka itu dia ke surga juga, tapi dibersihin dulu. Kayak besi karat diapain? Amplas. Nah itu jiwa. Iya. Mending amplas di sini ya. Amplasnya itu gimana tuh? Itu Nabi Ibrahim ngamplas tuh, bersih. Mengalah, mau mengalah tuh ngamplas. Terus ulang lagi tuh, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban di halaman 6. Apa sebabnya kalian manusia menutupi nikmat yang Allah berikan? Jawabnya apa? Tidak ya Allah, tidak sedikit pun nikmatmu yang aku lupakan. Gitu aja jawabnya. Kita jawab seperti itu. Tidak ya Allah. Terus Tuhan mengirimkan bikin bit mutiara di laut. Ya kan? Di dalam kerang-kerang itu kan ada mutiara itu buat hiasan. Itu dikasih ke situ, nanti di sana hiasan di akhirat, waduh lebih besar lagi banyak. Terus ini baca sendiri di rumah tuh tentang kapal laut, jalan pakai angin, tanya lagi, apa sebabnya kalian manusia melupakan nikmat Allah? Jawab lagi, tidak ya Allah, tidak ada sedikit pun nikmatmu yang kulupakan. Terus di akhir itu semuanya akan punah, mati semua. Nanti juga sebelum kiamat yang ada di alam kubur mati dulu. Nah, nanti bangkit, pas mau ke akhirat bangkit lagi hidup, baru ke akhirat tuh, baru di alam barzah. Jadi perjalanan hidup kita masih panjang. Kalau di dunia udah pendek, di dunia ke akhirat jauh apa deket? Ke alam kubur deket. Pergi ke Cirebon, tabrakan situ di Pantura ya. Nah, langsung masuk ke alam barzah, badannya ke rumah sakit, ke kuburan. Gampang mati itu, deket. Siap-siap aja, nggak usah takut. Kalau orang baik kayak gini, malaikat permisi dulu menyambut nyawanya, beri salam, assalamualaikum. Sudah bilang, hamba Allah jangan takut, Allah sayang sama kamu. Allah udah sediain surga, la takhaf wa la tahzan. Ada di surat Fussilat, sudah saya sampaikan berapa kali. Jadi yang serem-serem mati itu yang orang nggak sembahyang, yang nggak beriman. Jadi jangan susah-susah, senang-senang aja. Yang begini 20%. Kalau orang Islam itu semuanya bid'ah masuk neraka, ya surga kosong. Nah itu aja yang masih nakal asal dia Islam tuh ke surga juga, cuman diamplas dulu, lama itu. Nah, ada yang bighairi hisab, nggak pakai diadilin, udah langsung ke surga, udah tahu Allah nih dia baik dan sunnah. Ada di mukanya. Nah, yang rajin-rajin begini sembahyang ke masjid, belajar ilmu agama, ya udah insya Allah nggak pakai pengadilan dan langsung. Insya Allah tidak dihisab. Itu. Mana bisa kita ibadah nggak pakai belajar? Mana mungkin kita beriman tanpa belajar? Nggak bisa. Beriman belajarnya apa? Belajar mengenal Allah. Mana bisa beriman kalau nggak kenal? Nah ini surat Ar-Rahman ngajarin kenal Allah. Isi Al-Quran itu hampir 70% ilmu mengenal Allah. Ayat-ayat hukum cuma 4%. Ilmu mengenal Allah. Suruh lihat tuh tawon tuh, pabrik terbang. Siapa yang suruh dia tuh ambil sari-sari bunga tuh? Kata Allah, aku yang suruh tuh. Emang nggak ditimbang sari bunga tuh? Ditimbang di dalam perutnya. Habis ditimbang, di mixer, dihancurin. Baru jadi madu. Lebahnya sebesar kuku gini kecil. Nah pabriknya di perutnya itu pabrik madu. Apa aja mesinnya di situ? Mikir dong. Sambil terbang lagi. Lihat nggak? Nah madunya ada berapa ton? Berapa berarti itu lebahnya? Triliun-triliun. Siapa yang bikin? Allah. Siapa yang suruh dia bikin madu? Allah. Madunya buat siapa? Buat manusia. Manusianya habis makan madu bilang apa? Enak. Kedengeran nggak? Alhamdulillah. Itu. Ada lagi manusianya nakal. Madu dari Allah murni bagus, dicampur-campur. Dicampur gula merah, dicampur asam dikit, macam-macam lah. Nakal manusia itu. Mesti jual apa adanya. Naikin harganya boleh. Jangan rezeki dari Allah itu yang bagus-bagus jangan dirusak.
Lebih jahat lagi itu orang barat, anggur enak-enak direndam lama-lama, disimpan jadi arak, jadi whisky. Allahnya baik, yang jahat manusia. Nah itulah kita nggak akan begitu. Setiap lihat benda, lihat makanan, pikir, tafakur. Ini rezeki dari Allah. Tuh. Ya udah, itu hidup, itulah agama itu. Jangan mikirin mazhab-mazhab. Tidak ada mazhab yang bisa jamin masuk surga, nggak ada. Cari di Quran, hadis nggak ada. Mazhab itu sendiri bikinan manusia, baru di zaman Nabi nggak ada. Boleh bermazhab, silakan. Saya juga bermazhab, ikut sholatnya, ikut sama Imam Syafi'i. Tapi dia mazhab bukan agama. Terus imam-imam itu walaupun imam mazhab tidak dapat wahyu, tidak dapat wahyu. Mungkin sejuta pendapatnya benar, ada yang nggak sesuai lagi. Yang nggak sesuai banyak. Zaman dulu mazhab Syafi'i, saya beli ini rumahnya ya, yang satu bilang saya terima uangnya, udah nggak pakai surat. Zaman dulu begitu. Batasnya mana tuh? Batas punangka kalau tanah tuh. Soalnya punangka sampai kali tuh, udah nggak pakai surat. Tapi aman. Sekarang bisa pakai surat begitu? Nggak bisa. Jadi fikihnya juga harus dirubah. Kalau yang nggak boleh dirubah Quran sama hadis. Jelas tuh ya. Misalnya kata Imam Syafi'i, apabila ada pendapatku bertentangan dengan hadis, buang pendapatku. Ada. Misalnya dia ikut pendapat Khalifah Umar, talak 3 disebut, saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, 3. Jadi 3 di mazhab Syafi'i. Di sini di Indonesia dipakai itu. Padahal di zaman Nabi, lihat di Bukhari ada di zaman Nabi jatuh 1. Biar disebut 1000 jatuh 1. Di zaman Khalifah Abu Bakar 1. 2 tahun Khalifah Umar dia robah sampai nyebut 3 jadi 3. Imam Syafi'i ambil dari situ pendapat Khalifah Umar. Nah kita mau pilih pendapat Khalifah Umar apa kembali ke hadis Nabi? Hadis. Tetap 1. Itu jelas tuh. Ada di Bukhari itu. Namanya Rukana. Si Rukana datang ya Rasulullah, saya sudah ceraikan istri saya, talak 3. Saya nyesel. Kata Nabi sekaligus. Iya sekaligus. Ah itu 1. Jadi 3 itu 3 kejadian. Talak, iddah, dia rujuk, cerai lagi, terus balik lagi, kawin lagi, cerai lagi. Itu baru, bukan sekaligus sebut. Pakai akal dah gini. Ini misalnya nih dia, ya, ini orang perempuan. Saya ceraikan kamu, talak 1. Nggak lama lagi saya ceraikan kamu, 2. Saya ceraikan kamu, 3. Iya nggak sah. Kenapa waktu diceraikan yang pertama saya ceraikan kamu, udah jadi janda dia. Waktu talak pertama dia jadi janda nggak? Masa janda diceraiin lagi? Jadi talak tuh kalau kejadian sekali biar disebut sejuta tetap sah. 1 menurut Nabi. Sudah gitu aja. Tapi saya sering capek, orang lainnya bilang 1, ntar dia nelpon ke MUI kemana? Kata MUI 3. Oh itu Ustaz nggak ngerti itu katanya. Aduh, saya dari hadis. Ada di Bukhari itu. Talakus salas, talak 3. Begitu nggak apa-apa lah. Mas itu insya Allah Tuhan maklumin lah yang begitu-begitu. Tapi kalau yang penting-penting saya nggak mau nerima, tetap saya ngotot. Misal ada acara di sini, terus ada yang korek baca Quran. Seharusnya kalau kita penceramah mau datang nunggu di luar. Udah shadaqallahul azim baru masuk. Kalau juga mau masuk langsung duduk. Tapi pernah korek lagi baca Quran, datang orang agak terhormat, bangun semua. Quran ditinggalin. Itu dosa. Karena ada di Quran, ada ayat firman Allah, "Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kalau Quran sedang dibaca, duduk dengarkan. Biar presiden yang datang duduk. Mana lebih tinggi, presiden atau yang bikin presiden? Nah, yang bikin presiden ini firman-Nya Allah. Tuhan sendiri bilang kalau Quran dibacakan diam. Itu. Paham itu ya? Itu Quran. Mau ikut Quran atau mau ikut kebiasaan? Gitu. Jadi kalau Quran kita tetap. Maka itu saya lihat umat ini sudah meninggalkan Quran. Tidak dipelajari, cuma dibaca kalau ada acara. Maka itu saya udah 30 tahun dakwah ini selalu ayat Quran. Bukan nggak mau fikih, mau saya belajar juga fikih, malah hafal saya kitab fikih itu Az-Zubat dari umur 11 tahun. Benar. Apa?
Fikih Syafi'i itu. Az-Zubat. Untuk syair 1000 baris. Jadi artinya Quran jangan ditinggalkan. Kalau mau selamat, Quran ini kitabullah hudan lil muttaqin. Alif lam mim zalikal kitab. Zalika itu kitab, padahal Qurannya di sini itu saking agung. La raiba fihi, tidak ada salahnya sama sekali. Hudan lil muttaqin, memberi hidayah. Jadi kalau saya bicara begini bukan saya nggak hormati ulama, kita ikut ulama. Kita nggak ada ilmu kalau nggak ada ulama nggak tahu apa-apa. Tapi Quran jangan ditinggalin, itu loh. Sampai Nabi bilang nanti di akhir zaman banyak fitnah, banyak bohong. Nah sekarang bagaimana? Bukan kita nggak percaya, Imam, percaya nih pendapat ulama. Orang robah banyak, saya tahu. Terjemah Quran dirobah juga tahu. Maka itu Allah udah pesan, Nabi pesan di akhir zaman banyak fitnah. Artinya ini banyak bohong. Penceramah bohong juga banyak, dibayar dari luar negeri. Saya tahu orangnya satu-satu. Jadi bagaimana kata Nabi? Pegang Quran, jangan lepas Quran. Gigit pakai taringmu. Gigit pakai taring itu apa ya? Enggak, jangan gigit Quran gini, maksudnya pegang, jangan tinggalin Al-Quran. Itu banyak fitnah soalnya, banyak dirubah-rubah segala macam untuk kepentingan politik. Ayat Quran, ya Allah tahu banget. Mungkin juga nanti Quran tuh Amerika yang dekat sama Israel. Saudi itu maaf, itu sudah ulama-ulamanya tuh yang nggak nurut masuk penjara, yang nurut disuruh, ayo kasih tahu Yahudi baik. Film-film sandi apa itu sinetron, Yahudi baik. Ulama yang bilang Yahudi baik, Quran bilang Yahudi jahat. Dia sekarang bilang Yahudi baik. Ditekan sama Amerika, sama Israel. Sekarang semua negeri Arab buka hubungan sama Israel. Neken Palestina. Masjid Al-Aqsa ambil buat Israel. Udah itu. Ulamanya bilang ziarah kubur bid'ah, dia ziarah ke kuburan orang Yahudi di Hungaria. Ulamanya berdoa lagi. Dunia jadi dia ditekan. Jadi kita jangan ikutan gitu loh. Saya nyampein ke situ, bendung. Ini ngomong gini saya berat, nggak enak. Cuma kalau nggak disampaikan orang malah nggak tahu. Dia ditekan. Rakyatnya enggak, rakyat Saudinya baik, walaupun mazhabnya Wahabi, tetap dia Muslim baik. Ini yang saya cerita politiknya. Ditekan. Di mana-mana di sini juga ada itu. Jadi kitanya di dunia sudah seperti ini, pegang teguh Al-Quran. Ada artinya, boleh baca Quran tuh, ada terjemahnya, nggak apa-apa itu. Kalau ada salah, udah ulama banyak, ustaz-ustaz alim banyak, pasti sudah disebarin. Kalau ada salah, baca, nggak apa-apa itu Quran terjemah. Cuman jangan berfatwa, karena ayat sama ayat ada kaitannya. Buat kita sendiri boleh baca. Jelas ya? Baca terjemahnya boleh, supaya tahu. Tapi jangan berfatwa, karena Quran ada hubungan. Dulu kan di Malang tuh ada, Quran tuh mengharamkan khamr, itu 4 ayat, dikit-dikit. Pertama dicela, kedua jangan mabok kalau mau sholat. Habis sholat, assalamualaikum, lari semua pada minum. Berarti jangan mabok kalau mau sholat, habis sholat boleh, emang boleh waktu itu. Baru diharamkannya sedikit-sedikit. Kalau haram sekaligus nggak mau tuh orang Arab. Diharaminnya dikit-dikit. Baru nanti ayat keempat, haram, tinggalkan sama sekali, gitu. Riba juga begitu. Jangan makan riba yang berlipat-lipat. Berarti yang 1 kali lipat boleh. Banyak orang pakai dalil ayat itu. Padahal itu nanti di akhir tinggalkan semua jenis riba, gitu, sedikit bertahap. Nah itu kan yang tahu orang yang belajar tafsir Al-Quran. Tapi kalau yang lain baca-baca aja, boleh, jangan berfatwa, jangan mengambil kesimpulan hukum, ya. Kesimpulan hukum bisa lihat di fikih ada. Seperti saya bukan benci fikih, cuma jangan fikih dianggap kitab suci gitu loh. Yang kitab sucinya Al-Quran gitu. Ya bagaimanapun hebatnya ulama, tetap manusia, tidak dapat wahyu dari pendapat pribadi. Bisa walaupun benar 100%, 90% bisa aja 10% ada salahnya gitu loh. Ya. Pindah kita ke ini udah cukup lah itu Ar-Rahman ya. Nah ini menjawab tantangan, ada situ menjawab tantangan? Oh enggak ada ya. Ini saya yang sampaikan, diktatnya menyusul. Hidup ini
Yang namanya sabar, sabar. Kan gitu, kita disuruh sabar di Quran banyak banget. Kenapa kita disuruh sabar? Karena ada hal-hal yang bikin tidak sabar. Nggak ada diktatnya belum. Ada ujian nanti itu, aku uji kamu dengan hal-hal yang lapar, ada yang kekurangan harta, kekurangan ini, ada yang meninggal keluarga dan sebagainya. Itu terjadi. Jadi tantangan-tantangan, ada orang kafir kuat, ada godaan, semua itu ada tantangan. Nah, kita jawab, maksudnya sabar itu bukan diem. Arti sabar itu bukan nyerah. Arti sabar itu tegar. Tegar itu apa? Atasi tantangan. Atasi tantangan. Kata Allah, aku akan uji kamu, akan lapar. Berarti dari sekarang ada tabungan. Jadi bukan berarti nyerah. Kalau itu terjadi ya nerima, tapi kita atasi tantangan itu. Ada ujian kita jawab, jawabnya artinya mengatasi tantangan. Ya kan? Ada penindasan dari orang-orang kafir. Kita bikin kuat anak turunan kita. Sebab Allah juga larang kita meninggalkan keturunan yang lemah, nggak boleh. Tuh, surat An-Nisa ayat 9. Wal yahsha alladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Hati-hatilah jangan sampai ninggalin keturunan yang lemah. Jangan sampai ninggalin keturunan yang lemah. Artinya apa? Sekolahin anak. Imannya kuatkan. Kalau anak muda kan ngantuk, tapi kalau dibujuk-bujuk, ajak ngaji ke sini. Kalau ada ustadz-ustadz ceramah diajak. Ya, yang kecil juga nggak apa-apa diajak. Dia dengerin aja tuh nggak, berarti masuk. Yang remaja itu, kan Sabtu nggak ke sekolah kan, diajak, bujuk kasih apa kayak gitu supaya dia senang, supaya dia kuat imannya, kuat juga ekonominya, kuat juga segalanya. Jangan ketinggalkan turunan yang lemah. Jadi silahkan cari nafkah lebih banyak. Ibu boleh bantu suami cari nafkah supaya anakku kuat. Itu apa yang kita bisa, sudah itu serahkan pada Allah. Sudah itu serahkan pada Allah. Sebab kan ini pertarungan ini bakal berat. Sekarang aja udah berat kita. Di ekonomi kita udah kalah kan? Ya kan? Ekonomi yang paling kaya kan orang lain, suku lain kan gitu. Nah kita nggak mau anak-anak kita tuh nanti tertindas seperti itu. Allah juga usaha dulu baru tawakal, usaha semampu kita. Tinggalin buat anak itu apa saja yang kita mampu, ya rumah, ya tapi paling bagus ninggalin ilmu, paling bagus. Sebab ilmu bisa cari rumah, ilmu bisa nanti beli tanah, ilmu nanti bisa segalanya. Kalau ditinggalin warisan tanpa ilmu daripada berantem rebutan, lebih tidak baik. Ilmu yang ditinggalin, usahakan anak bisa sekolah sampai baik, jadi mahasiswa juga bagus. Itu sekarang banyak beasiswa itu untuk kuliah. Yang saya tahu, saya ditawarin ada beasiswa kalau lulus UI Fakultas Ekonomi. Kalau bisa masuk di UI Fakultas Ekonomi, ada beasiswa dari ILUNI. ILUNI itu Ikatan Alumni UI yang dulu kuliah ekonomi di UI. Pak Emil Salim, Pak Broto itu bekas punya, Pak Arwin, Bang Niaga itu. Uangnya banyak itu, semua udah mereka ngumpulin miliaran, ratusan miliar buat ngasih beasiswa kalau ada yang lulus ujian masuk di UI jurusan Fakultas Ekonomi. Ada beasiswa sampai ke luar negeri dibiayain S2-nya, ya. Ada lagi beasiswa lain banyak di mana-mana. Asal didik anaknya nilainya bagus, banyak beasiswa itu. SMA-nya. Ya, jadi artinya juga jangan ngotot ya, semampunya. Nanti Allah titipkan pada Allah, anak-anak titipkan pada Allah. Aman kok. Di zaman nanti, zaman Imam Mahdi aman. Jangan terlalu khawatir ya. Cuma artinya jangan dibiarkan itu anak seperti itu liar, dibujuklah. Imannya kuatin. Ngeri ini keadaan udah kayak gini, ngeri. Dulu orang mau berdosa susah, sekarang baru berdosa. Tuh nakal-nakal itu di HP ada itu, yang pakai Android itu, macam-macam godaan itu. Dulu kan godaan di luar, sekarang ada di rumah, dalam HP ada di mana-mana. Jadi anaknya dipeluk, disayang, nggak bisa dikerasin. Kerasin, wah tambah jauh, tambah nakal. Dibain saja, dia senang sama ibunya, senang sama ayahnya, dia akan nurut. Bikin dia senang, jangan bikin dia takut. Anak sekarang nggak takut. Dulu kita takut, mau keluar dari rumah mau lari kemana. Dan sekarang banyak ditampung di mana-mana. Jadi jangan bikin takut, bikin dia
sayang sama bapaknya sama ibunya, ya. Udah itu. Jadi tantangan itu bukan mesti kita nyerah. Sabar itu bukan sabar itu artinya tegar. Atasi tantangan, diatasi. Ini tantangan sekarang, banyak pindah segala macam, atasi dengan kekuatan-kekuatan, ya. Sekarang ini, hati-hati terhadap hati. Ada diktatnya itu, ada ketemu diktatnya. Hati-hati terhadap hati. Artinya hati di sini jiwa sebenarnya. Karena sudah di Indonesia disebut hati, saya jadi ikut hati. Dan dimaksud jiwa. Di jiwa itu ruh. Di jiwa itu ada pikiran, ada perasaan. Di dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan. Nabi Muhammad bersabda yang artinya bahwa di badan manusia itu ada segumpal. Apabila gumpalan itu baik, baiklah seluruhnya manusia itu. Apabila itu buruk, buruklah segala perbuatannya, perkataan, semuanya jadi buruk. Tergantung apa itu, kata Nabi, kolbu. Kolbu kita di Indonesia diartikan hati, tapi sebenarnya artinya jiwa. Jiwa. Kalau jiwa bersih, pasti niatnya bersih, pasti kepinginannya bersih. Jiwanya baik, pasti ingin baik. Niatnya baik, pengen berbuat baik banyak terus, menjadi kebiasaan baik, menjadi kepribadian baik, jadi nasibnya baik. Kalau mau merubah orang yang punya punya jiwa jelek, pasti niatnya jelek, keinginannya jelek, perbuatannya jelek, kepribadiannya baik. Jadi mau dirubah ini, rubah kepribadian. Mau rubah kepribadian mesti rubah kebiasaan mesti rubah perbuatan mesti dirubah niat, merubah niat mesti merubah jiwa kuncinya di sini. Kalau orang sini ada dendam, ada benci, pasti mulutnya kotor. Kalau nyebut orang yang dibenci itu dijelekin kemana-mana. Itu kan di sininya, dari sini ada benci, ada dendam, mulutnya terus keluar. Jadi yang kuncinya ini, yang bikin orang jadi baik ini, mau masuk surga ini. Jangan ngandelin mazhab, aku sudah mazhab aku ini, udah kan yang lain sesat, cuma mazhab aku nih yang benar. Bukan begitu. Emangnya mazhab tuh bus, naik di situ terus sampai ke surga? Enggak. Kitanya nih benar apa enggak? Mazhabnya sih semua baik, enggak ada mazhab yang jelek. Semua mazhab bagus, orangnya ini. Jadi mazhab tidak menjamin, yang jamin itu perbuatan kita. Amal. Tapi kalau mati gak usah beramal, karena amal baik itu, nah sekarang ini lagi amal soleh nih di masjid nih, langsung nyampe, jadi gak usah dibawa, berangkat duluan dia. Amal itu berangkat, setiap kita berbaik langsung nyampe ke sana. Yang kita mesti bawa pulang ke akhirat hati yang bersih. Surat Asy-Syu'ara 88-89, yauma la yanfa'u malun wala banun, saat tidak berguna lagi harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang bebas dari penyakit. Sudah itu. Sudah itu. Nah, penyakit hati apa aja? Nih kita di diktat itu, hati-hati terhadap hati, hati-hati terhadap jiwa. Hati itu merasa, akal berpikir. Nah, ini akal dan perasaan, ini perasaan dan pikiran ini yang menentukan orang masuk surga apa tidak. Kalau pikirannya ngeres, keinginannya ngeres, perbuatannya ngeres, kepribadian ngeres, dibuang ke neraka. Kalau perasaan bening, pikiran bening, perbuatan bening, niat bening, semua jadi baik. Jadi jiwa itu yang menentukan orang itu masuk surga apa tidak. Bukan mazhab. Di mazhab ini, mazhab A, banyak orang baik, banyak orang jahat. Di mazhab B juga begitu, mazhab C begitu. Jadi yang menentukan ini, apa isinya ini, apa isi di sini. Kalau di sini ini seorang pegawai, di sininya pengen kaya, nggak mau kalah sama saudaranya, nggak mau kalah sama tetangganya. Tetangganya beli mobil baru, mau juga beli mobil baru. Terus mau apa lagi? Duitnya nggak ada, korupsi terus. Nah, itu kan otaknya ngeres. Di sininya udah kotor, pasti perbuatannya kotor. Ya tempatnya orang kotor di neraka. Jadi yang mesti bersih, beriman, apa itu pikiran dan perasaan. Semoga jelas ya. Tapi yang di masjid ini ya, jangan terlalu sedih. Udah baik, udah masuk 20% tadi. Kalau nggak baik, nggak duduk di sini, nggak mau bangun. Alhamdulillah. Tapi walaupun begitu, pertahankan. Udah baik gini, tahan, terus bersihin.
Tapi juga jangan sombong. Jangan merasa nanti kita paling baik, menganggap orang lain remah. Enggak. Kita jaga jangan sampai kita terpeleset. Mereka yang sekarang nggak baik mungkin nanti lebih baik dari kita. Nah, itu di situ punya pikiran ke situ. Jadi tidak sombong ya. Jangan hina orang yang sekarang sebelum sadar. Mungkin nanti dia sadar, insya Allah. Doain, dakwah saja. Nah, terus hati-hati terhadap hati. Nah, kenapa? Halaman 2 lihat. Hati itu banyak. Dari Quran nih, kita ambil dari Quran. Jadi bukan katanya. Di halaman 2 ada nomor 1, hati berkarat. Ini Quran, hati berkarat. Al-Mutaffifin ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak lain, karena jiwa mereka telah tercemar, terkontaminasi apa? Debu kejahatan. Terlalu banyak membuat maksiat. Maksiat di jiwanya titik hitam. Maksiat lagi titik karat, maksiat lagi titik karat, titik karat terus. Akhirnya karatan semua. Nah itu. Kalau bersih karat diamplas. Kalau baju kotor cuci, badan kotor mandi. Kalau jiwa kotor istighfar, ibadah, sedekah semampunya. Itu membersihkan hati. Zakat membersihkan hati, sedekah membersihkan hati. Ibadah, sholat tahajud malam. Ini orang banyak nggak sadar ini umat ini. Hati, astagfirullahaladzim, serem. Hati. Pada penceramah banyak bagus, banyak ustaz-ustaz sekarang bagus, di TV semua bagus. Tapi ada 1-2 yang hatinya kotor, mencela mazhab sana, mencela mazhab ini, itu kafir, itu sesat, astagfirullahaladzim. Kasihan sama dianya, kotor, keluar yang kotor. Si ilmunya banyak, alim, jelas tuh. Jadi ilmu nggak ngejamin kalau hati nggak bersih. Nah, ilmu aja nggak jamin. Ini bibit unggul ditaruh di tanah yang gersang, rusak. Bibit yang kurang bagus tapi tanahnya subur. Hatinya subur, hatinya bersih, semua yang keluar baik, perbuatannya baik. Biar ilmunya tinggi. Kalau hatinya kotor, gila dunia, dibayar suruh maki orang mau, suruh ngapirin mazhab lain, dibayar di luar negeri. Dia lagi perang di luar negeri cari pengaruh ke sini. Saya tahu itu banyak yang dibayar itu, kaya. Ada satu sampai punya gedung bertingkat, kerjanya cuma satu, suruh ceramah setiap tahun. Ceramahnya ngapirin itu mazhab lain, dibayar. Itu dibuka ini supaya hati-hati. Ini zaman fitnah, ya. Kita nggak boleh apapun kita sayangin orang Islam. Hati Ahmadiyah orang pada kafirin, saya nggak ngapirin. Dia sembahyang, dia puasa segala macam. Jangan salah dikit terus kafir. Dia punya Ghulam Ahmad, kita bilang Imam Mahdi, tadi bilang Ghulam Ahmad, Nabi Ghulam Ahmad itu. Tapi saya tanya, Pak Ghulam Ahmad itu punya agama nggak? Agamanya apa? Islam. Punya kitab nggak? Enggak. Kitab mau apa? Quran. Kiblatnya apa? Ka'bah. Ya udahlah kamu Islam. Bapak Ghulam itu bukan Nabi, bukan Imam Mahdi, Ustadz deh. Sudah kita damai aja. Saya datangin ke rumah-rumah dia itu di Manislor. Manislor itu Cirebon ke sana itu. Sebelum Kuningan. Ada semua berapa orang balik sadar, yang lain enggak. Ya biarin, tugas kita bukan benci, bukan ngapirin. Dakwah, ngajarin, kasih tahu. Dia mau syukur enggak, ya udah. Banyak di Tasik pesantren Kiai Ruhiyat itu Cipasung. Ya. Saudaranya itu di belakang itu Ahmadiyah, coba dia damai-damai aja, enggak diapa-apain. Nah ini yang hatinya kotor nanti bakar. Kesian tuh, ada masjidnya dibakar, rumahnya dibakar. Ini Islam apaan begini, sesama Islam aja kayak gitu, bagaimana sama yang lain? Nabi itu, di sekeliling Nabi itu banyak orang kafir, turun ayat banyak orang munafikun itu. Tapi nggak pernah bilang ini kafir, enggak.
Ditanya Rasulullah, itu kan kamu tahu dia munafik tuh, kafir, pura-pura baik sama kamu. Ada Yahudi, ada juga orang Quraisy. Kata Nabi, aku nggak mau nanti dibilang Muhammad membunuh umatnya, menjaga nama Islam. Kalau sekarang kan nama Islam jelek. Dia sama dia aja tuh dibunuh, apalagi kita. Orang kafir ngomongnya gitu. Jangan sampai menang nih Islam nih. Kalau orang Islam menang kita dibunuh nih. Sama-sama dia aja tuh dibakarin tuh. Nggak begitu agama. Dakwah ke Ahmadiyah tuh dakwah supaya dia sadar ini salah, Ghulam Ahmad Nabi udah ditutup. Enggak, itu khatamin nabiyyin, di Quran nggak ada khatam, tuh kan emang khatam. Kata dia enggak, khatam tuh artinya cincin Nabi. Iya, ini khatam bahasa Arab juga. Tapi cincin itu di zaman Nabi apa? Stempel, penutup surat, penutup juga artinya. Lah itu jadi kita kasih ngerti, bukan musuhin. Sekali lagi itu penting nih, sebab nanti bakal banyak nanti kepancing, anak-anak kasih tahu, jangan dipancing, diperalat. So, kalau politik ramai itu semua ditunggangi, semua ditunggangi. Di negeri kita ini orang-orang bayaran dari Amerika, dari Israel, dari Arab Saudi, dari Emirat, dari Australia, ada semua. Puluhan ribu orang itu. Dari Cina banyak. Cina dia pada pengen negeri ini. Apalagi Cina negerinya nggak pantas, susah ditempatin, longsor, gempa, longsor mulu, tanahnya gembur. Penduduknya udah 1,5 miliar, dikit lagi 2 miliar. Dia mesti ambil sini. Nah itu orangnya di sini banyak. Nah itu belum lagi negeri-negeri lain begitu. Jadi maksud saya ibadah aja, ibadah. Urusin anak, keluarga, tanggung jawab kita itu rumah lah. Nah, kalau politik ntar nunggu Imam Mahdi. Imam Mahdi datang, ikut lah. Itu baru benar utusan Allah, penerus Nabi. Jelas ya? Kalau sekarang kita nggak tahu arahnya kemana, jadi anak-anak juga dibilangin jangan ikut-ikut. Arahnya kemana nggak tahu. Jelas. Kita lanjut. Jadi selesai itu, kita kembali ke sini. Hati pertama, hati yang jelek itu hati berkarat. Itu baca tuh akibatnya orang jadi malas ibadah ya. Tuh kalau hati udah karatan tuh malas ibadah tuh. Setan suka itu. Hati berpaling. Orang berpaling itu kalau dia di TV, buka televisi ini, ada ceramah, matiin. Ada film, oke. Sinetron, oke. Itu hatinya berpaling dari kebaikan, berpaling dari kebenaran. Kalau terus begitu, Allah juga berpaling dari dia. Rahmat Allah, Allah tidak mau mandang dia lagi. Dipalingkan sama Allah, karena dia malingkan ajaran Allah. Ada Quran di TV, Quran matiin, cari lagu. Itu dari hati kan? Hati udah nggak mau dengar yang Islam, nggak mau dengar yang tausiah, nggak mau dengar Quran. Lebih senang lagu, boleh dengar lagu, tapi jangan kalahin Al-Quran. Itu hati berpaling. Ini ayatnya itu, At-Taubah 127. Tuh orang-orang kafir dulu suka dengerin orang ngaji. Dia tahu dia orang Arab, dia ngerti bahasa Arab. Enak dia dengarnya itu. Nanti di amplop. Di pinggir Ka'bah itu Abdullah bin Mas'ud ngaji, sini Abu Lahab, situ Abu Jahal, dengerin berdua. Akhirnya dia amprok berdua. Kita nggak dilihat orang kan, nggak takut dilihat orang, malu. Sekarang juga banyak begitu, tahu itu benar tapi takut itu takut sama yang benar. Orang-orang seperti itu kalau dia paling dari ajaran Allah, Allah juga paling, rahmatnya dipalingkan dari dia. Ya, yang ketiga hati membeku. Oh, hati membeku. Ini membeku nanti kayak batu itu. Surat Ar-Rum ayat 99. Udah dinasihatin, nggak mau juga dengar ini, nggak mau juga. Malah akhirnya dia benci kepada ceramah dan sebagainya, benci kepada itu semua. Allah akan apa itu? Akan tobat, dibekukan hatinya. Jangan sampai ya. Hati semua masalahnya jiwa, hati ini. Jangan main-main. Kalau baju kotor, malu nggak pakai baju kotor? Malu, cuci. Badan kotor, mandi. Kalau hati kotor, kok dibiarin? Kotor-kotor lama-lama busuk. Lama-lama jadi keras. Nah itu. 4, hati tertutup. Dia bilang hati kami tertutup. Di telinga kami ada penyumbat. Penyumbat di Quran, penyumbat telinga disebut waker.
Kalau mata ghisyawah, dari apa? Sampai disebut ini orang buta. Buta apa? Buta Allah. Telinganya nggak tersentuh mendengar ayat-ayat Allah, nggak bergetar. Tadi saya sebut ayat Allah, contoh buah-buahan bergantungan, apa bahannya, dari mana dan sebagainya. Waktu dengar itu gimana? Ada getar nggak hati? Hah? Itu iman. Nah orang yang buta enggak, dia ngelihat mangga gantungan, biar aja, nggak ada urusan, nggak ada getaran, nggak ada sentuhan. Nah dengar lagu baru badannya bergerak, joget. Nah, kalau dengar ayat-ayat Allah, kupingnya seperti ada penyumbat, nggak bisa, nggak menarik buat dia. Nah, itu hati-hati. Ukurannya di mana? Di jiwa. Ada orang dengar tausiah sebel, tapi orang yang hatinya baik senang. Ucapan ya Allah, alhamdulillah, aku mendengar ini. Gitu. Dia baca apa itu? Sahabat yang baik dulu gitu. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa'amanna. Ya Allah, kami dengar ajakan seruan untuk beriman kepadamu, kami dengar, kami beriman, kami ikuti. Faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, selamat kami dari neraka. Jadi setiap dengar tausiah itu iman nambah. Setiap dengar ceramah iman nambah. Setiap ngaji iman nambah, kebaikan menambah. Nah, itu yang benar. Ya. Terus 5, hati yang buta. Nah, itu dia. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqilun. Apakah mereka enggak lihat jalan di bumi, ngelihat mangga bergantungan, buah-buahan bergantungan, lihat semua matahari terbit. Ya, semua buah-buahan hidup dari biji mati ditanam dikubur jadi pohon gede terus jadi buah banyak. Apa enggak lihat itu? Apakah kupingnya punya kuping tapi tidak mendengar? Punya mata tapi nggak melihat, lah buta, bukan buta penglihatan, tapi buta jiwa, buta hati yang ada di dada. Itu di sini. Buta Allah, buta huruf nggak apa-apa, buta Allah. Itu tadi itu makan anggur, grek enak, mikir yang dikit, itu bahan-bahannya apa aja campurannya itu jadi anggur rasanya kayak gitu. Ada rasa manis, ada rasa enak, itu dari mana bahannya tuh? Bahan bakunya dari mana dipunnya itu? Ya kan, bahannya kayak durian tuh lembek lagi. Bahannya dari apa tuh? Akar-akar di tanah tuh, bawa makanan ke situ jadi durian. Tanahnya hitam, duriannya putih. Hah? Gimana itu? Nah, mikir dong ke situ, subhanallah kan gitu. Jadi melihat ciptaan Allah, ingat Allah. Kalau lihat ada asap di situ, berarti kita lihat di bawah ada api. Ya kan? Lihat dulu lampu menyala, berarti ada listrik. Listriknya warnanya apa? Nggak tahu. Bentuknya listrik? Nggak tahu. Tapi yakin listrik ada. Buktinya lampu menyala, terang. Listriknya nggak tahu apa. Nah, angin? Ada angin? Pernah lihat apa warna angin? Nggak tahu. Bentuknya gimana? Nggak tahu. Nggak kelihatan. Anginnya nggak kelihatan. Yang kelihatan apanya? Ciptaan. Iya, rasanya. Sepoi-sepoi. Ya kan? Ah, begitu Allah. Buktinya nih, ada manusia, ada buah-buahan. Terus yang bikin. Siapa yang bisa bikin manusia? Allah. Itu iman begitu. Jadi ngelihat apa aja ingat ini air. Ini kan air ini masuk ke botol ini, dibotolin ya. Sebulan lalu ada di mana nih? Tanah. Di perut kuda, di perut orang. Dia pipis, keringat, nguap ke atas, jadi awan. 12 hari dia di atas, turun, ditampung, dimasukin ke botol. Ini pernah di perut hewan, pernah di Amerika, pernah di India, pernah jadi whisky, pernah jadi buah. Saat kita minum, siapa yang bikin daur ulang itu? Oh, jadi manusia lahir ingat Allah. Bahannya apa itu?
hidrogen dan oksigen, tapi bahannya apa? Tuhan bikin dari mana ngambil bahannya? Ngambil bahan durian, bahan anggur, bahannya itu campurannya apa? Coba mikir ke sini. Akhirnya terpikir sini, subhanallah, masya Allah, begitu, itu iman. Itu apa dia hidup di bumi ini nggak ngelihat, punya telinga nggak mendengar, punya mata nggak lihat? Lihat, semua orang juga lihat mangga, tapi ngelihatnya pakai otak nggak? Nah itu masalahnya. Pakai jiwa ngelihatnya, pakai pikiran, pakai perasaan. Waktu makan tuh perasaan, enak banget, dari mana campurannya, bikinnya gimana? Subhanallah, alhamdulillah. Nah itu, ini nih, itu iman tuh begitu, bukan di mulut. Terus halaman 5. Masih hati yang ini nih, hati yang tertutup nih. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim di Al-Baqarah nih. Wala absarihim ghisyawa walahum azabun azim. Allah membiarkan hatinya terkunci mati. Dia kunci hatinya, terkunci mati. Dan hati pendengaran mereka tuli. Dan buta hati nurani. Udah tertutup semua. Itulah yang akan disiksa Allah. Yang disiksa Allah itu karena hatinya jelek, jadi perbuatannya jelek. Itu situ. Hatinya busuk, perbuatannya busuk. Hatinya indah, perbuatannya indah. Udah pasti begitu. Nah makanya yang disiksa bukan badan yang baru. Badan baru di sana tuh. Auzubillah, astagfirullahaladzim. Itu ya, mereka yang hatinya berpenyakit, membenci Islam, membenci kebenaran, dia memerangi Islam, selalu berbuat zalim. Ya itu Allah sediakan neraka buat yang begitu. 6, halaman 6, hati yang terkunci, tidak menerima kebenaran, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mendengar tausiah, tidak mau mengaji, malas, dengar ceramah malas, alasannya ini, alasannya itu udah belum terkunci. Tapi lama-lama terkunci, digembok lagi udah susah itu. Nah berarti bapak ibu nih hatinya baik, kalau enggak nggak nyampe ke sini. Syukurlah. Dan dijaga terus, bersihin lagi. Serem ini, jadi masalahnya ini masalah hati, masalah jiwa. Anak-anak dijaga jangan sampai hatinya terkunci. Tapi caranya lemah lembut, jangan dimusuhin, tambah jadi. Sayangin aja, sayangin nanti dia baik. Hati terjajah hawa nafsu, itu nomor 7. Ini hati ini nggak punya peri kemanusiaan, hanya bangga-bangga untuk kemewahan. Hawa nafsunya dituhankan. Sombong. 8, halaman 7. Hati berpenyakit. Jiwa yang mengidap penyakit apa? Benci, sombong, kekerasan dan lainnya itu. Ayatnya Al-Baqarah 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim. Di hatinya, di jiwanya ada penyakit tadi. Penyakit benci, penyakit dendam, penyakit sombong, penyakit kikir. Itu semua penyakit yang berbahaya itu. Itu menimbulkan perbuatan yang tidak baik. Nah, kalau ini semua nggak ada, orangnya pasti baik. Jadi sekali lagi, ilmu kita dapat. Nah ilmu ini wadahnya hati. Tempat ilmu adanya di hati, di pikiran, di perasaan. Kalau pikiran perasaan indah dengan pelajaran yang dari Quran, masuk ke situ, baru jadi nur ala nur, jadi cahaya. Orangnya pasti jadi soleh, jadi baik. Ya, jadi hati yang baik akan menerima ajaran-ajaran yang baik. 9, hati yang beku. Nah, ini dia ayatnya. Faman yuridillah an yahdiyahu. Nah ini subhanallah, Bapak Ibu sujud syukur kepada Allah nih. Al-An'am ayat 25. Faman yuridillah an yahdiyahu, barang siapa yang disayang Allah mau dikasih hidayah, yahdiyahu mau dikasih hidayah, yashrah sadrahul Islam, lapang dadanya untuk belajarin Islam. Ringan kakinya melangkah ke masjid belajar Islam. Allah. Kalau yang belum dapat hidayah berat. Baru-baru lagi subuh. Siang pun nggak mau haji, belajar agama. Nah itu kalau udah rajin-rajin itu udah punya hati baik. Sudah mau ngantuk-ngantuk ke masjid belajar agama. Ini ayatnya ini. Terus lihat lagi. Waman yurid an yudillahu, orang yang udah bandel dan orang pengen dia jadi sesat,
Allah bikin hatinya itu sempit. Sempit hatinya. Seperti orang naik ke atas. Naik ke atas itu kurang oksigen. Oksigen menipis, jadi kayak orang sesak napas. Seperti. Jadi sesak napas. Dia dengar ngaji gini itu gelisah. Aduh, ini Ustadz ngajarnya lama-lama lagi. Semutan kaki kune. Nah, jelas tuh ya. Masih yang hadir. Yang belum datang nggak bakal mau. Itu tandanya orang akan sesat. Kalau sudah mau melangkah, mau mendengar, itu hati baik. Nah, dipelihara, dibaikin lagi. Udah baik, bersyukur. Ini ayatnya ini. Berat. Kalau orang yang itu kayak ikan di darat, gelisah dia. Dengar ada Quran di TV gelisah, dengar tausiah gelisah, nggak mau. Itu hati semua, jiwanya itu. Itu dia. Yang kalau diberi hidayah tuh mau belajar Islam. Ini di sini bukan mau masuk Islam, mau mempelajari Islam. Diterjun di tafsir yang lain mau masuk Islam, tidak. Kalau masuk Islam orang belum tentu benar. Ya, itu di sini maksudnya orang yang dikasih hidayah tuh mau mempelajari Islam. Sudah, saya rasa cukup sampai sini. Nah, ini yang di halaman terakhir 10 itu ayat tadi yang saya baca Syu'ara 88 89. Yauma la yanfa'u malun, nanti di akhirat enggak berguna harta illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang suci, jiwanya bersih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.